Eh, Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan tentang juknis ya, juknis dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, yaitu yang dikeluarkan oleh BKN, yaitu nomor 3 tahun 2023, yang diundangkan tanggal 27 Juni 2023. Petunjuk atau juknis ini Bapak dan Ibu untuk ini tentang peraturan Badan Kepegawaian Republik Indonesia tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional ya. Nah, di sini di nomor 15 Bapak dan Ibu, selain untuk Bapak Ibu dan guru, ini ada angka kredit dasar, adalah angka kredit yang diberikan bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain, mungkin dari penyesuaian, dari promosi, dan golongan ruangnya berada paling kurang 1 tingkat di atas golongan ruang terendah pada jenjangnya. Nah, jadi ini tidak hanya untuk guru, kepala sekolah, pengawas, saja, tetapi ini juga untuk ASN yang lain Bapak Ibu ya, yaitu yang mempunyai jabatan fungsional ya. Nah, sekarang saya langsung tidak pasal 1, pasal 2 tidak, tetapi langsung saja yaitu pada pasal-pasal yang ada kaitannya dengan Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, pengawas ya. Karena kalau saya awali dari pasal 1, 2 per pasal-pasal ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Karena itu nanti akan saya bagi 2, yaitu 1 tentang teorinya. Nah, video saya pertama ini tentang teorinya, dan yang kedua nanti tentang praktek penghitungannya Bapak Ibu. Praktek penghitungannya angka kredit, yaitu penyesuaian angka kredit PAK-nya, yaitu angka kredit dasarnya ya. Nah, sekarang langsung saja yaitu di pasal 10 Bapak dan Ibu ya, pasal 10. Ini tidak perlu saya ulang pasal per pasal karena kemarin sudah saya jelaskan di video saya, yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, sekarang langsung aja di pasal 10. Nah, pasal 10 ini pasal 9, kemudian pasal 10. Nah, pasal 10 ini di ayat 3 dan 4, angka kredit kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana masa dimaksud pasal 1 kan, ditetapkan berdasarkan kumulatif kompetensi predikat kinerja. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk angka kreditnya itu ditentukan dengan predikat kinerja. Kemarin di Permenpan 1, 2, 3 sudah kami jelaskan, kalau baik itu adalah 100%, kalau amat baik itu tinggi 150%. Loh, angka kreditnya besar Bapak dan Ibu ya. Dari angka kredit tahunannya Bapak Ibu ya. Contoh golongan 3A itu kalau tahunan kan 12,5 ya, 12,5. Kemudian kalau kalau kan 50 bagi 4, 12,5. Nah, kalau umpama 100% itu 12,5, tetapi kalau 150% itu dikalikan 12,5. 150 dikalikan 12,5. Nah, jadi cukup besar Bapak dan Ibu ya. Sehingga kalau 4 tahun ya, 4 tahun kalau 100% itu 50, tetapi kalau 150% besar Bapak Ibu, dikali 150% ya. Nah, sekarang
Bapak Ibu untuk kelebihan angka kredit ya. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan, yaitu jabatan menuju ke jenjang jabatan pindah jenjang ya, pindah jenjang itu tidak bisa diperhitungkan. Tetapi kalau tidak pindah jenjang masih bisa menjadi tabungan, bisa diperhitungkan ya. Nah, ini kemudian tata cara penghitungannya ini nanti akan ada di lampirannya Bapak Ibu ya, lampiran 1 sampai 4 ya, ada nanti. Nah, praktek penghitungannya nanti akan saya praktekkan pada video kedua. Ini masih teori-teorinya Bapak Ibu. Nah, kemudian pasal 11. Nah, pasal 11. Kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi pejabat fungsional dimaksud pasal 10 tadi ini dilakukan yaitu A. Ketersediaan kebutuhan jabatan. Nah, B. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Memiliki kredit kerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir telah mengikuti uji dan lulus uji kompetensi. Nah, jadi pertama harus memenuhi dulu angka kredit kumulatifnya ya. Nah, setelah memenuhi angka kredit kumulatif, dia juga dituntut predikatnya itu baik, tidak boleh cukup, minimal baik. Kalau amat baik malah bagus. Ya, kemudian yang terakhir adalah nanti beliaunya itu harus ada uji kompetensi. Ini khusus bagi yang pindah jenjang jabatan. Ini ada pasal 11 ya, ada di Juknis pasal 11. Kemudian di mekanisme kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional yang dilakukan sebagai berikut ya. Mekanisme pejabat pemindah kepegawaian jurusan pemerintah mengajukan usulan uji kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen kelembagaan sebagai bahan verifikasi kepada instansi pembina. Kemudian B, instansi pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan uji kompetensi yang diajukan. Dan C, instansi pembina pemerintah menyelenggarakan uji kompetensi. Ini untuk guru-guru ini uji kompetensi nanti yang mengadakan adalah Kemendikbud ya pusat ya. Kemudian instansi pembina menerbitkan rekomendasi hasil uji kompetensi. Nah, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah menetapkan kenaikan jenjang jabatan ya. Ini prosedurnya Bapak Ibu. Nah, kenaikan jenjang jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan yang dibuat sesuai dengan contoh format, ada contohnya ada di lampiran 2 angka 9 ya. Oke. Kemudian sekarang itu pasal 11, kemudian pasal 12 Bapak Ibu. Ya. Pasal 12. Nah, ini. Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit ya. Nah, hasil penilaian kinerja ini dilakukan oleh atasan langsung ya. Ini SKB-nya Bapak Ibu ya. Seperti biasanya tidak berubah penilaian SKB-nya seperti kemarin ya. Kemudian pejabat penilai kerja menilai kinerja terdiri dari sasaran kinerjanya dan perilakunya ya. Jadi dari sasaran kerja dan perilaku itu dinilai ya. Melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, nomor 3, predikat kinerja sebagai dimaksud pada ayat 2 dikonversi dalam bentuk angka kredit. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu tidak usah saya tunjukkan tabelnya, kemarin sudah kan Bapak Ibu ya. Kalau baik itu berapa? 1%, amat baik itu 150%, dikalikan angka kredit per golongan ya. Tunjukkan angka kredit per golongan. Ini sudah tak tunjukkan tabelnya
sudah ada di video saya kemarin, tidak usah saya ulang ya. Kemudian angka kredit semakin maju pada ayat 3 tadi dituangkan dalam bentuk penetapan angka kredit ya, pak penetapan angka kredit, dan ditetapkan oleh pejabat penilai kerja ya. Ini nanti yang menjadi syarat kenaikan pangkat ya, atau kenaikan jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, ya. Kemudian di dalam penetapan angka kredit ini disampaikan oleh pejabat penilai kinerja. Ini tidak ada masalah Bapak Ibu ya, tidak ada masalah ya. Kemudian yang lain ayat 6, 7, 8 ini sudah jelas Bapak Ibu ya, sudah jelas konversinya sudah jelas. Dan kemarin sudah jelas 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B sudah saya bahas Bapak Ibu ya. Bagaimana cara konversi angka penilaian kerja ke angka kredit, itu sudah saya bahas kemarin, tidak usah saya ulang di sini karena banyak nanti ini ya. Sekarang pasal 13 yaitu pada nomor 2. Nah, nomor 2 ya. Kalau nomor 1 ini angka kredit pejabat fungsional diperoleh dari predikat kinerja yang dilaksanakan secara tahunan dan secara periodik ya, dihitung sesuai tabel yang saya jelaskan kemarin itu ya. Kemudian nomor 2, dalam hal pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, nah ya, kenaikan pangkat atau jabatan dapat diusulkan, ini hati-hati Bu, ini ya, dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan. Nah, jadi kalau sudah cukup angka kreditnya, maka bisa usul melalui periode yang terdekat ya. Nah, kalau nanti setelah dinilai di Januari itu sudah dapat nilai, kemudian angka kreditnya sudah memenuhi periode yang terdekat kan April Bapak Ibu ya. Nah, itu diusulkan, segera diusulkan ya, menurut periode yang terdekat. Nah, kemudian tanpa harus menunggu hasil penilaian kerja secara tahunan ya, tidak perlu nanti menunggu penilaian tahunan berikutnya, tidak usah ya, asalkan sudah memenuhi. Nah, ini penting nomor 2 ini Bapak Ibu ya, pasal 13. Nah, pasal 13 penghitungan angka kredit yang dilakukan secara proporsional yang dimaksud asal menggunakan rumus jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun dikali persentase dan dikali koefisien predikat kinerja tahunan. Nah, maksudnya ini kalau di situ ada sampai bulan ketiga, kata berarti 3/12 dikali koefisien nilai angka kredit. Contoh penghitungan angka kredit yang dimaksud ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 angka 5. Jadi nanti ada di lampiran 1 angka 5. Besok akan saya praktekkan Bapak Ibu ya. Tidak, ini masih supaya tidak loncat-loncat ini ya. Besok akan saya praktekkan cara menghitungnya bagaimana ya. Nah, di pasal 14, nah pasal 14 ini pasal 14 Bapak, ini ada guru-guru yang memperoleh ijazah formal yang lebih tinggi itu bisa dihitung dengan angka kredit, yaitu sebesar 25% ya, dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya 1 kali
penilaian ya. Pada kemarin sudah saya Bu ya, sudah saya praktekkan ya, mendapatkan 25% dari angka kredit kumulatif ya. Jadi kalau angka kredit kumulatifnya itu 100 ke 150, 3A ke 3B, 100 ke 150, berarti 50 ya, berarti 25% dari 50, berarti ketemunya 12,5 ya, seperti itu. Nah, kalau katakanlah 3C ke 3D, angka kredit kumulatif 100, maka ya dikalikan 25%, berarti ketemunya 25. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud hanya diberikan bagi pejabat fungsional dengan predikat kinerja paling rendah baik. Jadi nanti kalau SKP-nya itu cukup mengajukan ijazah, tidak bisa dihitung, minimal predikatnya harus baik ya, walaupun sudah punya ijazah ya. Loh, tambahan angka kredit ini dimaksud pada satu sesuai contoh bagaimana tercantum pada lampiran 1 angka 6. Ada contohnya ada di lampiran. Oke. Nah, sekarang yaitu pasal 15. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang terutama ini yang ada di daerah-daerah. Karena di daerah-daerah itu kebanyakan mayoritas setelah saya keliling natar di daerah-daerah itu kebanyakan saya natar lewat PGRI ya, lewat IGI maupun lewat undangan-undangan khusus, itu kebanyakan mereka itu diperlakukan 4 tahun ya. Nek 4 tahun enggak boleh ya. Lah tidak Bapak Ibu. Ini loh pasal 15 ya. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir loh boleh ya. Pasal 15 juknis di pasal 15 sekali lagi, kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat dipertimbangkan apabila 1A paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir loh. Jadi 2 tahun. Kalau 2 tahun itu di TMT paknya 2 tahun itu sudah cukup angka kredit kumulatifnya, boleh usul, tidak harus menunggu 4 tahun. Nah, ini banyak yang diberlakukan 4 tahunan walaupun sudah cukup ya. Nih. Nah, tujuannya apa? Ya supaya Bapak Ibu guru itu sejahtera dibanding dengan ASN yang lain. Ini loh 2 tahun ya. B. Memenuhi jumlah ditentukan loh, memenuhi angka kredit yang ditentukan ya. Jadi kalau angka kreditnya sudah memenuhi, maka 2 tahun boleh Bapak Ibu ya. Nah, yang C, nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir loh. Paling rendah harus baik SKP-nya ya, maksudnya itu. Nah, misalnya itu Bapak Ibu ya. Angka kredit kumulatif memenuhi, SKP minimal baik, boleh 2 tahun boleh ya. Itu ada di pasal 15 ya. Kemudian lanjut yaitu pasal 16 ini tidak terlalu tidak perlu dibahas Bapak Ibu, langsung di pasal 17. Nah, ini yang ada kait-kaitannya ya, supaya Bapak Ibu jelas, enggak bias ya. Nek tak baca satu-satu Bapak Ibu nanti enggak konsen ya. Yang penting-penting aja. Di pasal 17 Bapak Ibu ini, kenaikan pangkat pejabat fungsional jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya golongan ruang 4D untuk menjadi ke 4E tetap ditetapkan oleh presiden ya. Ini tapi oleh presiden berarti ini urusannya ke pusat. Nah, pasal 17 ya.
4D. Begitu juga seterusnya sampai ini 4D ke 4D ditetapkan presiden, berarti ya pusat. Nomor 3, 4C ke 4D, kenaikan pangkat jenjang ahli madya 4D untuk menjadi utama madya 4D ditetapkan oleh kepala BKN atas nama presiden. Nah, ini 4C ke 4D ini juga pusat ini Bapak Ibu ya. Kenaikan pangkat pejabat fungsional golongan 4B ke 4C, lah ini banyak Bapak Ibu ini ya, 4B ke 4 ditetapkan oleh kepala BKN atas nama presiden. Berarti ini masih juga ikut pusat ya, 4B ke 4C ikut pusat. Padahal doa saya teman yang baru ini yang 4B ke 4C itu kalau bisa ikut di kabupaten kota, kabupaten atau kota ya, tidak ditarik ke pusat. Karena kemarin itu untuk 4B ke 4C setelah ditangani LPF itu jadi penumpukan banyak ya. Nah, doa saya cukup seperti 4A ke 4B ditangani oleh Dispendik kota BKN ya. Ternyata enggak, ini masih tetap ditangani oleh pusat ya, ke 4C. Nah, berarti ini tetap ke LPMB ini berarti ini. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kenaikan pangkat pejabat fungsional yang golongan 3A untuk menjadi golongan ruang 3B sampai dengan akhirnya pangkat pimpinan tingkat 1 golongan ruang 4B ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala BKN. Nah, ini golongan 3A sampai ke 4B. Nah, sampai ke 4B, 4A ke 4B ini ditetapkan oleh kepala BKN seperti kemarin, sama ya. Beda dengan yang ini Bapak Ibu, beda dengan yang ini, beda dengan yang 4B ke 4C ini ditetapkan oleh kepala BKN atas nama presiden ya. Ini atas nama presiden. Jadi apa itu kalau ini 4C ke 4D sama dengan 4B ke 4D kepala BKN atas nama presiden ya. Kalau ini 3A sampai 4B tidak ada atas nama presidennya, hanya kepala BKN. Jadi kayak kemarin Bapak Ibu. Nah, 3A sampai 4B hanya kepala BKN. Tidak ada atas nama presiden, tidak ada ya. Nah, kemudian pasal berikutnya pasal 19. Nah, yang ada kaitannya ya. Pasal 19. Nah, mekanisme pengusulan kenaikan pangkat bagi memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat rendah berpendidikan dilakukan berikut. 1. Pejabat penilai kerja menilai angka kredit perolehan ijazah. Nah, ini apa itu? Untuk yang ijazah ini ya, berdasarkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf A, baik. Ini kemudian diusulkan ke atas seperti biasanya kalau ini mendapatkan angka kredit ijazah ya, seperti kemarin ya, nggak ada masalah ya. SP memori. Sekarang pasal 19 pasal 20 ini tidak perlu ya. Pasal 20 nah, ini sudah jelas semua. Pasal 21 sudah jelas Bapak Ibu, tidak perlu saya bahas. Nah, tidak perlu saya bahas. Ini sudah saya bahas di tabel Bapak Ibu ya. Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi pejabat fungsional
Ini kalau golongan 3A ke 3B itu 50, 3B ke 3C itu 50, 3C ke 3D itu 100. Nah, ini juknisnya ya. Sama dengan kemarin Bapak ya, yang ada di Permenpan RB ya. Kalau 3D ke 4A itu juga butuh 100, 4A ke 4B butuh 150, 4B ke 4C butuh 150. Nah, sama ya. 4C ke 4D 150, 4D ke 4E butuh 200. Nah, ini sudah sama dengan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau yang lain sama ya. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang terakhir ya. Pasal 24. Ada guru itu yang usul naik pangkat itu sampai 6 tahun, 7 tahun. Nah, maka dalam hal konversi predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dengan masa pangkat lebih dari 4 tahun, nah, yang lebih dari 4 tahun Bapak dan Ibu, ini konversi predikat kinerja dihitung 4 tahun. Nah, jadi kalau 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, maka tetap sampai 12 tahun itu ada ya Bapak, saya jumpai itu. Maka tetap angka kreditnya dihitung 4 tahun. Loh Pak, kan rugi ditentukan 4 tahunan kok milih 6 tahun 7 tahun, ya salah sendiri ya. Nah, maka maksimal itu 4 tahun Bapak Ibu usul pangkat ya, jangan 6 tahun 7 tahun baru usul pangkat, maka tetap dihitung 4 tahun. Nah, ini penting Bapak Ibu, banyak yang tidak paham di sini ya, di pasal 24 nomor 3 ini ya, ini banyak yang tidak paham situ. Nah, Bapak Ibu, seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu ya. Ini terakhir pasal 28 tidak ada masalah Bapak Ibu, dan ini ditetapkan tanggal 27 Juni 2023. Nah, untuk selanjutnya akan saya bahas tentang ini Bapak Ibu, cara menghitung ya, cara menghitung ini, cara menghitung nanti penyesuaiannya ke SK-PAK ya, ke SK-PAK yang baru. Dari SK-PAK yang lama, penilai angka kredit SK-PAK yang baru. Nanti akan saya hitung Bu, saya praktekkan pada video saya berikutnya ya. Nah, ini nanti akan saya praktekkan ini Bapak Ibu, yaitu cara menghitung angka kredit. PAK-nya kan masih lama itu ya, masih lama, nanti akan disesuaikan dengan yang baru Bapak Ibu ya, dihitung dengan angka kredit yang baru. Nah, nanti akan dihitung dengan angka kredit yang baru seperti ini. Nah, besok aja saya biar tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Di SK-PAK-nya yang lama itu nanti akan disesuaikan dengan hasil nilai SK-PAK yang baru. Terus kekurangannya berapa? Itu nanti ada di situ Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu. Ini akan saya hitungkan nantinya. Saya tunjukkan aja. Nah, ini SK-PAK Bapak dan Ibu yang lama nanti seperti ini ya. Lama ini nanti akan dikonversikan ya jadi konvensional integrasi ya. Nah, integrasikan. Nah, seperti ini nanti akan muncul seperti ini ya. Yang lama akan muncul baru seperti ini.